Salam Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh kita bersyukur atas perkenannya kita boleh bertemu kembali dalam program Sarapan Rohani Jemaat Galang Ningyang Abian Base pada hari ini Kamis 13 Februari 2025. Semoga kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, marilah kita dasari semua kegiatan kita dengan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, Bapa yang sungguh mengasihi dan memberkati akan kehidupan kami. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami boleh menikmati hari-Mu yang baru dengan penuh syukur. Sebelum kami melakukan kegiatan kami pada hari ini, kami ingin mendasari dengan pembacaan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan akan memberkati kami, sehingga firman-Mu boleh memberikan kami kekuatan, menuntun setiap langkah kami dalam menyelesaikan kegiatan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Anugerahkan kami roh hikmat, Engkau curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, sehingga kami sungguh mengerti dan memahami maksud kebenaran firman Tuhan. Terangi hati kami ya Tuhan, dan jauhkan kami dari kuasa-kuasa yang ingin mengacaukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini terambil dalam Yeremia 6 ayat yang ke-16 dan Ibrani 6 ayat 11 sampai 12. Begini bunyi firman Tuhan. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di manakah jalan yang baik? Tempuhlah itu, dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Ibrani 6 ayat 11 sampai 12. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini mengambil judul Jalan Tuhan yang Baik. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kedua ayat ini memberikan panduan bagaimana kita dapat menemukan dan tetap berada di jalan Tuhan yang baik. Dalam Yeremia 6 ayat 16 mengajak kita untuk berhenti sejenak dan merenung. Di tengah kesibukan dan hiruk-pikuk dunia, kita perlu meluangkan waktu untuk mencari dan menemukan jalan yang benar, yaitu jalan Tuhan. Jalan ini bukanlah jalan yang mudah, tetapi jalan yang membawa kepada ketenangan jiwa dan kehidupan yang sejati. Kemudian Ibrani 6 ayat 11 sampai 12 menekankan pentingnya ketekunan dan kesabaran dalam menjalani jalan Tuhan. Iman kita kepadanya haruslah disertai dengan tindakan nyata, dan kita mempunyai komitmen yang teguh
untuk hidup dalam kebenarannya. Seperti pahlawan iman yang disebutkan dalam Ibrani 11, kita juga dipanggil untuk tetap setia dan berpengharapan teguh kepada janji-janji Allah. Meskipun harus menghadapi berbagai tantangan dan rintangan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jalan Tuhan yang baik adalah jalan yang ditandai dengan yang pertama, ketaatan. Hidup dalam ketaatan pada firman Tuhan dan perintah-perintahnya sebagai bentuk kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Dengan taat, kita menunjukkan bahwa kita sungguh mengasihi dan menghormati Tuhan. Yang kedua, kekudusan. Hidup berorientasi pada Tuhan dan firman-Nya. Dengan pertolongan Tuhan, kita berusaha menjauhi dosa dan hidup dalam kesucian di hadapan Tuhan, sehingga hidup kita sungguh diberkati oleh Tuhan. Kemudian yang ketiga, kasih. Jadi bagaimana kita dapat mengasihi Tuhan di atas segalanya dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kemudian yang berikutnya, kebenaran. Dalam hal ini, kita berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kejujuran. Dan yang terakhir, kerendahan hati. Jadi kita menyadari keterbatasan diri dan selalu bersandar pada Tuhan. Sekali lagi, bahwa jalan Tuhan yang baik ditandai dengan ketaatan, kekudusan, kasih, kebenaran, dan kerendahan hati. Jika semua unsur-unsur ini kita miliki, maka sungguh hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita senantiasa mencari jalan Tuhan, bertekun di dalamnya, dan hidup seturut dengan kehendak-Nya. Dengan demikian, kita akan menemukan ketenangan jiwa dan memperoleh bagian dalam janji-janji Allah yang mulia. Amin. Bapak Ibu, kembali kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur atas segala berkat yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Kami menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah daripada-Mu ya Tuhan. Dan kami ingin menjalani sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, kami memohon kepada-Mu ya Tuhan, bimbinglah dan tuntunlah kami di jalan yang benar. Kuatkanlah iman kami, karena hidup ini penuh dengan godaan dan tantangan. Kami mohon agar Engkau senantiasa menguatkan iman kami, sehingga kami tidak mudah tergoda dan selalu berpegang teguh pada ajaran-Mu. Berilah kepada kami ya Tuhan kesabaran dan ketabahan, dan jadikanlah kami berkat bagi orang lain. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami berjanji dan mau menempuh jalan-Mu, sebab di dalam jalan-Mu lah kami mengalami berkat-berkat-Mu, termasuk ketenangan dalam jiwa kami. Tolonglah kami untuk taat pada jalan-Mu, tetap beriman, bersandar, dan bertabah hati. Ya Tuhan, lagi sebentar kami akan memulai segala aktivitas kami. Seluruh jemaat Galang Ningyang Abian Base yang sungguh kami kasihi akan memulai segala rutinitasnya. Biarlah Tuhan yang senantiasa menjaga dan memberkati,
menjauhkan dari kuasa-kuasa yang membahayakan akan hidup kami, sehingga kegiatan kami boleh kami lewati ada dalam keadaan selamat dan penuh sukacita. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini akan menguatkan kami di dalam kami melanjutkan usaha pekerjaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Inilah ungkapan syukur kami ya Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam.